Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, beribadah dan melayani Tuhan, bahkan menerima perjamuan. Biarlah kesempatan ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kami bukan hanya diperkenankan, tetapi perjamuan ini membawa makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan akan ibadah dan pemberitaan firman dan perjamuan kudus ini. Kiranya roh Tuhan yang menyucikan hati pikiran kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk menikmati ibadah dan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Biasanya penginjil Ivan berkata demikian. Seperti apa? Kalau penginjil Ivan bilang apa? Ada yang tahu? Berikan senyummu pada rekan-rekanmu sebelah kiri dan kanan. Betul? Kok enggak ada yang senyum? Jangan memberikan muka yang kecut pada teman-temanmu ya. Kalau kamu tidak suka dikecutin gitu ya. Saudara mau disenyumin? Mau ya? Ayo berikan senyuman pada kanan kirimu. Baik, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Penginjil Ivan memberikan tema yang baik menurut saya ya dalam perjamuan kudus ini ya. Am I worthy? Ya. Apakah saya layak menerima perjamuan Tuhan? Nah, saudara, saya ingin Anda membaca 1 Korintus pasal 11 ya. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya tidak ingin Anda tidak mengerti isi firman Tuhan ini. Ya. Karena itu kami minta semua yang ada di sini silakan buka Alkitabnya, kita akan baca bersama secara bertanggapan ya. Pada waktu Anda baca, Anda harus bisa mengerti dan menghayatinya ya. Demikian juga saya membaca. Kita membaca mulai dari pasal 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-34 begitu ya. Baik, saya yang genap, saudara ganjil. 1 Korintus pasal 11 ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 18. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya, Paulus tidak memuji ya. Sebab apa? Yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Oh ya, ini kelompatan ya. Oke, sama-sama yang terakhir. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya kamu jangan berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Inilah firman Tuhan, nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara, kalau perjamuan kudus ya ada banyak materi roti yang bermacam-macam, begitu ya. Saya mau tanya dulu di sini, siapa yang sudah dibaptis atau sudah menjalankan perjamuan kudus? Raise your hands, please. Hampir setengah ya, hampir setengah. Jangan malu-malu kalau pernah sudah dibaptis dan menerima perjamuan kudus. Ini adalah satu kebanggaan, satu sukacita, satu kemuliaan bagi kita, saudara. Ya, jangan merasa minder. Menjadi orang Kristen, ya kita harus merasa bangga, bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu karena itu saudara, kita harus merasa sukacita, bangga dan harus menghormati identitas kita, ya. Jadi itu perlu ya buat saudara yang masih muda, sejak kecil Anda sudah harus bisa mengakui, menghargai, menghormati identitas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya ingin kita semua yang baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis, mengerti firman Tuhan yang kita baca. And I want you listen carefully and practice nicely in your life. Saya ingin Anda waktu datang di sini ya Anda benar-benar memahami firman dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Saudara, ini perjamuan kudus memang ada banyak materi ya. Ya, tapi materi maksudnya roti yang kita pakai ya, karena ya pada waktu COVID ya, jadi banyak orang takut karena bisa menular, akhirnya dikemas sedemikian rupa. Ya, perjamuan kudus pada zaman dulu, saudara, ya itu roti yang Tuhan pecah-pecahkan itu ya roti tidak beragi, ya polos. Tapi masalahnya begini, zaman sekarang orang-orang yang menerima perjamuan kudus ya disalah mengerti dan disalahgunakan. Pernah saya cerita ya, ada seorang nenek setelah dia habis perjamuan kudus, dia minta perjamuan kudusnya dibawa pulang. Lalu yang melayani meja perjamuan itu berkata, "Nek, perjamuan kudus ini tidak boleh dibawa pulang, hanya dipakai waktu perjamuan." Dia bilang apa? "Cucuku sakit kepala. Saya mau bawa roti ini dan anggur ini supaya cucuku bisa sembuh." Itu ajaran siapa? Pasti ada yang salah mengerti ini. Jadi perjamuan roti dan anggur itu dianggap mistik. Ya, ada khasiatnya. Jangan-jangan saudara yang hari ini juga punya pengertian ini ya. Kalau ikut perjamuan kudus, wah senang sekali ya. Hari ini ada perjamuan kudus ya. Pengen menikmati roti dan anggur ini ya. Apalagi dipimpin oleh pendeta Alex misal begitu ya. Jangan-jangan sudah didoakan ya, punya khasiatnya. Oh haleluya, puji Tuhan.
khasiatnya dari Tuhan, saudara. Bukan dari roti dan anggur. Ada orang berkata demikian, Pak, kalau gereja mau rame, bagaimana perjamuan kudusnya kita pakai McDonald atau Burger King? Idenya brilian juga ya. Kan roti boleh aja yang mana? Oh, tidak boleh sembarangan, saudara. Tapi kalau memang ada gereja yang begini, saya percaya banyak yang datang itu. Perjamuannya bukan 2 bulan sekali, kayak kita 2 bulan sekali kan. Tiap minggu rame. Kenapa rame? Ada McDonald, ada Burger King. Saudara, inilah banyak orang menyalahgunakan makna perjamuan kudus. Karena itu Paulus menulis panjang lebar tentang orang-orang pada waktu itu, khususnya jemaat di Korintus. Mereka menyalahgunakan perjamuan kudus. Paulus mengatakan apa? Jemaat yang gunakan perjamuan kudus untuk memuaskan kedagingan dan mabuk-mabukan. Ya, tadi kita sudah baca ya, ayat 21-22 berkata demikian. Sebab jika ada yang makan sedang yang lain lapar, bahkan ada yang mabuk, itu bukan lagi perjamuan kudus. Saudara, ini apa ini? Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita perjamuan kudus di sini kan semua duduk tenang ya. Perjamuannya meja ada di depan. Kok bisa terjadi ada yang mabuk, ada yang kelaparan? Nah, ini ceritanya, saudara. Saudara pernah perjamuan kasih enggak? Pernah ya, kita persekutuan pernah perjamuan kasih. Perjamuan kasihnya itu kadang ya masing-masing bawa makanan. Betul? Ya, barusan ini itu pengurus Filemon ada refreshing. Jadi masing-masing bawa makanan. Makanannya banyak, ada yang enak-enak, ada yang menawarkan ini kue lumpur enak ya. Ini lumpiaku enak, ini sateku enak, ini bakmiku enak gitu ya. Saudara, pada waktu itu perjamuan kudus itu tidak seperti ini disediakan oleh gereja. Kalau sekarang saudara enak disediakan perjamuan kudus seperti ini. Saudara tidak perlu bawa roti. Tapi apa yang terjadi di sini? Kenapa terjadi keributan sampai Paulus itu marah. Dan Paulus mengatakan, kamu ini bukan orang-orang yang terpuji. Dan aku tidak memuji kalian yang begitu rame, yang begitu hiruk pikuk pada waktu menjalankan perjamuan kudus. Rupanya orang-orang yang membawa makanan-makanan dari rumah ini, ya memang ada perjamuan kasih juga disertai perjamuan kudus pada waktu itu. Nah, mereka salah menggunakan event itu, acara persekutuan perjamuan kudus itu pada waktu itu ada yang bawa terus makan sendiri. Terus ada yang lagi memamerkan diri bawa anggur minum sendiri. Lalu sampai mabuk-mabuk. Dan ada yang tidak bawa makanan, minder. Tidak bawa makanan karena dia miskin. Sehingga dia kelaparan. Jadi ada yang kekenyangan, ada yang mabuk, ada yang memamerkan diri, ada yang kelaparan, ada yang minder. Itu bukan perjamuan kudus. Kata Paulus, ini adalah salah besar. Maka perjamuan kudus itu adalah ritual pribadi, ya. Bukan ritual pribadi, saudara. Perjamuan kudus itu seperti ya pesta untuk diri. Melainkan persekutuan dengan Tuhan dengan sesama. Saya pernah cerita, tapi saya mungkin ini teman-teman sudah lupa yang di sini. Ini generasi lainnya. Saya pernah melayani pada waktu saya masih studi di Singapura itu pernah melayani sebuah jemaat, ya. Dan saya membantu gereja itu.
Ya, saya tidak perlu sebutkan denominasi apa, begitu ya. Gereja itu kalau menjalankan perjamuan kudus itu pakai satu cawan anggur, satu loh, bukan banyak ya, satu cawan anggur penuh yang besar. Nanti pada waktu perjamuan kudus itu dimulai, digilir dari depan. Siapa namamu? Hah? Alfred. Ya, mulai dari Alfred, terus perjamuan kudusnya diterima. Caranya begitu, setelah dia doa dia minum. Itu pindah yang kedua, siapa namanya? Lo ketawa dia. Belum pernah perjamuan kudus mungkin ya. Lalu digilir. Sampai terakhir. Sampai terakhir itu Ibu Feni di situ ya. Saya pernah telat ikut kebaktian perjamuan itu, saya duduk di belakang. Seperti Ibu Feni di belakang itu ya. Saya duduk di belakang. Jadi cawan perjamuan itu digilir sampai di belakang. Habis tinggal sedikit sekali. Bukan hanya tinggal sedikit. Di pinggirnya itu, pinggir cawan itu banyak lipstik. Oh my God. Sejak itu saya tidak mau terlambat lagi. Kalau bisa saya duduk paling depan dan paling ujung di sini. Bapak Ibu, saya bukan mau menghina orang-orang yang perjamuan kudus pada waktu itu, ya, yang saya alami sendiri. Jadi anggurnya memang harum sekali saudara, harum sekali, enak sekali dan manis sekali. Tapi sangat disayangkan, perjamuan kudus itu ada sebagian orang kesempatan, ya suka duduk di depan, dan pada waktu gilirannya ini kan masih penuh, lama gitu saudara. Itu bukan perjamuan kudus, itu aji mumpung minum anggur sebanyak-banyaknya, maka yang di belakang itu kehabisan. Itu bukan hanya bicara orang-orang pada zaman dulu menyalahgunakan perjamuan kudus, bukan memaknai, menghargai perjamuan kudus itu, malah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Paulus, hal yang pertama, misuse of communion. Salah gunakan perjamuan kudus. Saya berharap hari ini saudara-saudara yang datang ya, dengarkan baik-baik ya, jangan baca HP, jangan main HP. Pada waktu kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjalankan perjamuan kudus. Marilah kita benar-benar menghayati makna perjamuan kudus yang sesungguhnya. Nah, karena itu, the meaning of Holy Communion itu apa, saudara? Artinya adalah mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus mengatakan di ayat 24-25, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Nah, roti melambangkan pengorbanan tubuh Kristus. Sedangkan anggur melambangkan pertumpahan darah untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Paulus menjelaskan arti perjamuan kudus itu. Roti itu hanya sekedar lambang. Jangan sampai kita menitik beratkan roti itu. Apalagi diganti dengan burger. Begitu kan? Anggur. Lalu kesempatan untuk minum sebanyak-banyaknya. Menikmati anggur itu. Bukan saudara. Roti hanya sekedar melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana saudara melihat film Temptation of Christ atau tentang penyaliban Tuhan Yesus? Bukankah saudara melihat film itu sangat mengerikan bagaimana Yesus menderita, ya, memikul salib, jatuh, dicambuk lagi, pikul lagi, jatuh, dicambuk lagi. Itu bukan Via Dolorosa yang gampang, saudara. Itu mendaki dan bukit. Dan itu cambukan sangat-sangat luar biasa. Bukankah saudara pernah mendengar cerita
yang memerankan Tuhan Yesus di film itu mengatakan dia nggak kuat. Walaupun itu sudah dialas, ya. Memang ada setengahnya cambuknya begitu, supaya dia merasakan begitu. Tapi kalau benar-benar cambuk, dia mati di situ, saudara. Jadi Yesus itu menderita sedemikian rupa untuk saudara dan saya. Karena itu dia layak untuk kita kenang. Waktu perjamuan kudus kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Dan anggur yang kita minum itu sebagai tanda pencurahan darah Tuhan Yesus Kristus untuk kita menebus dosa-dosa kita. Dan anggur itu adalah meterai perjanjian baru. Di mana kita memulai satu kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Am I worthy? Apakah kita layak? Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak. Kita tidak sempurna, kita tidak layak datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Apakah setiap orang layak memuji Tuhan? Tidak, saudara. Apakah setiap orang ini layak datang untuk beribadah kepada Tuhan? Tidak, saudara. Apakah setiap orang ini layak menerima perjamuan? Tidak. Kita banyak kesalahannya, kita banyak kelemahannya. Ayo, siapa yang di sini yang bawa mobil, yang tidak pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang tidak pernah melanggar garis putih, yang lurus, yang forbidden. Barusan penginjil kita kemarin kebaktian doa Rabu. Dia ditilang, mobilnya ditahan. Ada pelanggaran terjadi karena tidak bawa STNK, sudah expired. Saya pernah melanggar. Tidak bawa SIM, lupa karena ganti dompet, nggak ada SIM, tapi rasanya enak, terus pakai aja. Begitu melanggar, baru ketahuan tidak bawa. Saudara, kita setiap hari itu ada pelanggaran, ada kesalahan. Ya. Karena itu saudara, waktu perjamuan kudus adalah kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita untuk merenungkan kehidupan kekristenan dan iman kita kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita punya anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, itu adalah kesempatan di mana Tuhan datang menyapa kita. Ketika kita berdoa, kita merenungkan makna itu, maka Tuhan akan melayakkan kita. Jadi kita tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kristus Yesus adalah mediator kita, perantara kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Waktu itu saudara, pada waktu zaman Tuhan Yesus, ya, pada waktu Yesus belum mati di atas kayu salib, itu orang-orang mau masuk ke tempat ruang maha kudus, itu hanya orang-orang tertentu. Orang-orang yang dianggap sudah suci banget begitu ya. Sudah doa puasa, sudah siapkan hati. Masih ingat? Ya, Imam Zakaria masuk ke situ. Ya, sampai dia keluar jadi bisu karena dia tidak percaya. Tuhan menyatakan bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak. Gitu ya. Nah itu tidak sembarang orang saudara. Oh, apalagi saudara dan saya tidak layak masuk ke situ. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua, berarti jalan lurus ke Allah, anugerah sudah terbuka bagi semua orang sehingga setiap orang, ya, tidak terkecuali harus imam besar, harus ahli Taurat, Farisi yang baru boleh menghadap Tuhan. Tidak, semua orang siapa saja boleh menghadap Tuhan. Yang penting adalah kita mengerti dan menghayati akan perjamuan kudus itu. Saudara, kata Paulus ada kalimat yang sangat bagus adalah ketika kita menerima perjamuan roti dan cawan ini, berarti kita
memberitakan kematian Tuhan Yesus. Jadi itu adalah proklamasi kemenangan iman dan pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kembali. Artinya begini, kalau ada orang luar masuk ke gereja, kok dia lihat ada anak muda remaja fungsian sama Siensin ada perjamuan kudus ya. Ada apa itu? Oh mereka bilang perjamuan kudus itu adalah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang. Oh berarti mereka menangkap, oh itu orang Kristen berkumpul menerima perjamuan kudus itu. Percaya Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan bagi mereka akan diberikan hidup kekal kembali ketika Yesus bangkit bersama dengan kita. Jadi itu adalah Injil. Ketika orang melihat kita melakukan perjamuan kudus, berarti itu kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali. Jadi bagi orang-orang percaya adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, satu ucapan syukur yang luar biasa, di mana kita boleh mengadakan perjamuan kudus sesuai dengan iman dan kepercayaan kita bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Dan itu adalah berita Injil yang harus kita sampaikan secara tidak langsung melalui perjamuan ini sehingga orang-orang boleh percaya. Nah yang ketiga, bagaimana sikap kita, ya, manner atau attitudes in receiving Holy Spirit. Ya. Tadi saya mengatakan ada orang yang menerima perjamuan kudus, attitude-nya enggak benar loh ya, sikapnya enggak benar. Hari ini adalah perjamuan kudus, kebaktian perjamuan kudus. Jadi bagaimana sikap saudara dan saya untuk menerima perjamuan ini? Ini penting bagi saudara. Mulai sekarang belajar sejak muda, nanti di kemudian hari kalau saudara sudah dewasa, sudah punya rumah tangga, punya anak, ya, jadi jemaat dewasa, di kemudian hari Anda memiliki sikap yang benar terhadap perjamuan kudus. Bagaimana cara dan menerima? Nah, Paulus mengatakan apa, saudara? Kita harus introspeksi diri, ya. Karena itu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Iya dong. Karena kita menghina Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan dengan cara yang kita memperalat perjamuan kudus, tapi untuk kepentingan kita, ya, kita makan seenaknya, kita minum seenaknya, atau kita tidak mengikuti apa yang dimaksudkan perjamuan itu. Kita tidak senyawa, kita tidak sehati, dan kita tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, makna perjamuan kudus itu adalah persekutuan dengan Tuhan secara rohani. Ya, kalau saudara pernah ikut Zoom, ya, Zoom ya. Jadi kalau saudara yang punya link, kemudian saudara masuk, akhirnya ya misalkan ini ada ratusan orang ya, nanti diajak Zoom. Oh ternyata ada separuh yang ikut, separuh yang tidak ikut. Yang tidak ikut ya tidak tahu orang-orang yang Zoom itu bagaimana, siapa aja di sana. Nah orang-orang yang ikut Zoom itu bisa lihat, oh ini ya, ada rekan ini yang ikut. Lalu apa yang dibicarakan, mereka nyambung karena di dalam Zoom itu. Demikian juga ketika kita menjalankan perjamuan kudus, meskipun ini ratusan orang, tidak semua orang benar-benar masuk ke persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ikut perjamuan ya yang sama seperti yang disalahgunakan jemaat di Korintus. Mereka perjamuan tapi untuk kepentingan sendiri, untuk memamerkan diri dan untuk kepuasan kedagingan dan untuk mengenyangkan perut mereka. Tapi ada sebagian yang sungguh-sungguh menerima perjamuan itu, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui roti dan cawan itu. Saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang memang tidak layak, tapi kita harus introspeksi diri supaya Tuhan melayakkan kita di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dan menyelamatkan kita di dalam anugerahnya. Tuhan masih menerima kita, Tuhan masih welcome setiap orang
kapan dan di mana saja untuk menerima perjamuan itu. Asalkan kita memiliki attitude yang benar. Pengakuan dan perubahan hidup memperbaiki relasi dengan Tuhan dan sesama serta kehidupan rohani. Itu sangat penting. Waktu perjamuan kudus adalah kesempatan buat kita untuk memperbaiki kehidupan rohani kita. Apakah saudara pernah memperbaiki kehidupan rohani saudara? Misalnya saudara itu ketika pulang dari camp, ya entah itu atau tahun lalu atau tahun ini, saudara bilang, saya berjanji ingin membaca firman Tuhan dengan teliti, ingin membuat renungan, saya pengen berdoa, saya pengen ini dan ini, ya dan sebagainya. Saudara komit, saudara janji, tapi janjinya ditretes, diterawas. Tapi sampai di rumah, bye-bye, sorry ya, I'm so busy. Oh Tuhan, kau tahu aku sibuk, aku anak bos, aku harus gini, aku harus gini. No exception, no exception. Setiap orang yang membuat janji kepada Tuhan, dia harus melakukan. Nah, pada waktu perjamuan kudus, itu kesempatan saudara untuk introspeksi diri. Menguji dirimu dulu. Kata Paulus, uji dulu. Ya, jangan kamu makan dosamu sendiri. Apalagi ada perlakuan-perlakuan kesalahan dosa yang lain. Menguntit, menyontek, membenci, mendendam. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Ketika Anda ingin menerima roti dan cawan Tuhan, supaya engkau tidak makan, minum, you punya dosa sendiri. Itu Paulus mengingatkan. Ya, supaya kita hari ini introspeksi diri, ya, sebelum kita menerima perjamuan itu. Saudara, saya akan menutup supaya saudara tidak merasa guilty feeling terus begitu. Kalau begitu Tuhan, apakah saya layak menerima perjamuan? Justru orang berdosa itu paling layak. Kok bisa Pak? Iya. Satu kali Tuhan Yesus melihat orang datang berdoa di bait Allah. Kamu tahu siapa yang berdoa itu? Ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Dia bilang, Tuhan, bangga. Jangan-jangan kamu juga seperti itu. Tuhan, saya ini ke gereja seminggu 4 kali. 4 kali hebat ya. 1 kali GDG, 1 kali kebaktian, 1 kali untuk persekutuan doa, 1 kali untuk besuk. Belum lagi seminar yang lain. Begitulah. Ahli Taurat, Farisi, para imam berdoa. Aku telah memberikan persembahan perpuluhan. Aku berdoa puasa. Aku juga menolong orang-orang miskin. Ya, aku tidak kekurangan, aku tidak berdosa katanya. Lalu datang seorang pemungut cukai. Tuhan, hamba-Mu tidak layak menguntit mencuri. Hamba-Mu sungguh tidak layak. Tapi Tuhan mengatakan, ini yang layak. Ini orangnya yang pantas menerima perjamuan kudus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Siapakah Anda? Apakah Anda merasa, saya tidak cukup baik seperti Farisi, belum kasih persembahan, belum ini, belum itu. Tidak. Saudara dan saya justru akan diterima, dilayakkan Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan hamba-Mu, dosamu. Tuhan paling senang orang seperti ini. Tuhan senang doamu seperti ini. Waktu kamu menerima perjamuan kudus. Are you ready? Kalau saya suruh saudara mengaku
Di depan umum kan tidak baik. Tapi nanti Tuhan kasih kesempatan. Tapi hari ini sebelum kita menerima perjamuan ini, saya ingin kita bersama-sama seperti Daud, betapa tulusnya dia berdoa di hadapan Tuhan tentang keberdosaannya. Dan itu mazmur yang termasuk mazmur yang indah. Karena dia begitu polos di hadapan Tuhan. Tidak sombong, tidak menutupi dosanya. Karena itu dia menulis, berbahagialah orang-orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan, yang tidak dihukum. Berbahagialah. Artinya ada pelanggaran tapi ditutupi, diampuni Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita semua baca mazmur ini. Belajar seperti Daud. Siap? Kalau saudara tidak baca berarti saudara anggap saudara seperti orang Farisi. Benar sendiri. Tidak. Ya. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan roh yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun ini adalah ayat bacaan yang pernah diakui oleh Daud, namun kami juga ingin memiliki hati seperti Daud. Karena kami nyadari kami tidak lebih baik daripada Daud. Kami juga punya kesalahan, keberdosaan. Tapi biarlah hari ini Tuhan mentahirkan hati pikiran kami. Tuhan membersihkan dan menyucikan hati pikiran kami. Dan melayakkan setiap saudara-saudara kami hari ini. Sehingga kami boleh menerima perjamuan. Untuk mengenang kasih dan penghormatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.